Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisyam Ihsan Mazaya dengan NIM 2226006, di mana pada video ini saya akan menyampaikan bagaimana pandangan saya mengenai pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan atau juga pengembangan manusia di kawasan perbatasan. Nah, sebelumnya kita itu akan melihat dulu bagaimana latar belakangnya, bahwa pembangunan kawasan di perbatasan itu kita lihat sebagai sesuatu yang krusial. Nah, dalam tugas ini tuh saya selaku mahasiswa dari mata kuliah politik kawasan yang diampu oleh Pak Yahdi Kolbi SIP MIPOL, bahwa beliau meminta pandangan melalui tugas ini. Dia meminta pandangan saya bagaimana pembangunan kawasan di perbatasan itu berlangsung. Apakah kita sebagai, misalkan nanti di kebijakan itu, apakah kita harus membangun infrastruktur dulu atau memberdayakan manusianya terlebih dahulu. Maka di sini pandangan saya melihat dulu dari latar belakangnya. Kita melihat seperti yang tadi saya bilang, bahwa pembangunan kawasan perbatasan itu sangat krusial, di mana di sana terdapat nilai simbolik dan fungsional yang termanifestasi dalam perbatasan dengan nilai vital dan strategis bagi kedaulatan negara. Oleh karena itu kita melihat, jika negara masih memandang suatu kawasan perbatasan sebagai halaman belakang, maka itu bisa menghambat yang namanya tadi pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan manusianya, sumber daya manusianya. Oleh karena itu kita harus melihat kawasan perbatasan sebagai halaman depan dari suatu negara, agar kita sebagai warga negara dan juga nantinya jika kita nanti duduk sebagai pemangku kebijakan, atau yang nantinya kita bisa memiliki hak untuk melakukan public policy, nantinya kita bisa menentukan bahwa kawasan perbatasan merupakan suatu wilayah yang strategis yang kita harus kuasai dan juga harus kita pertahankan. Lalu ketika ditanyakan soal bagaimana pendapat saya atau pandangan saya mengenai pembangunan dan juga pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, nah saya melihatnya sebagai satu kesatuan. Pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan sumber daya manusia adalah satu kesatuan, di mana mereka atau dua aspek ini adalah harus berjalan sejajar. Nah, kenapa harus berjalan sejajar? Karena kalau misalkan kita kasih contoh pembangunan infrastruktur tapi tidak ada sumber daya manusia yang kompeten untuk mengisi atas infrastruktur yang sudah disediakan, maka pembangunan dalam kawasan perbatasan juga akan tumpang tindih. Maksudnya adalah berat sebelah, karena tidak ada yang bisa mengisi, juga masyarakat juga tidak siap atas pembangunan yang begitu progresif. Maka juga sebaliknya kita lihat, kalau misalkan pembangunan sumber daya manusianya sudah ada namun tidak ada infrastrukturnya, maka potensi dalam memaksimalkan kapasitas, skill dan juga bagaimana sumber daya manusia itu dikelola akan tidak maksimal, karena kita melihat bahwa sumber daya manusia itu adalah potensi jangka panjang dalam pembangunan. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa pengembangan dan juga perbatasan itu adalah satu kesatuan, nah tidak kalah penting bahwa keduanya itu harus dibangun secara linear untuk membangun suatu kawasan perbatasan. Misalnya kalau kita lihat dalam Pusat Kajian dan Pendidikan serta Aparatur Kelembagaan Administrasi Negara Samarinda, dalam majalah hasil penelitian yang berjudul Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dalam rangka percepatan pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan, disebutkan bahwa Indonesia masih sangat miskin dengan konsep dan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan terpadu, komprehensif, berjangka panjang, dan dapat dioperasionalkan. Maka di sini saya memberikan penafsiran atau interpretasi dan juga pendapat bahwa harus ada usaha dalam peningkatan sumber daya manusia. Misalkan seperti tadi dalam penelitian yang saya baca tersebut, yang tadi saya sebutkan, bahwa perlu sekali yang namanya
peningkatan sumber daya manusia, misalnya melalui pemberdayaan dan juga pengembangan, itu adalah bentuk abstrak dan juga generalisasi yang harus dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Nah, itu juga merupakan sumber investasi yang nantinya akan mengisi infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Misalkan pemerintah menyediakan berbagai infrastruktur, sarana dan juga prasarana melalui baik itu pendidikan, kesehatan maupun sosial, ekonomi dan juga politik, maka kita perlu melihat bahwa aspek-aspek tadi tersebut perlu tenaga kerja yang kompeten agar nantinya tidak terjadi maladministrasi atau yang kita sebut di mana masih ada masyarakat yang bersikap pragmatis. Dan seperti yang kita tahu bahwa di pertemuan yang awal yang telah Bapak Yadi sampaikan, nah di sana perlu sekali rasionalitas masyarakat dalam memandang bagaimana mereka siap untuk menerima infrastruktur, namun di sisi yang sama mereka juga harus secara progresif berjalan bersamaan antara infrastruktur dan juga pengembangan manusia. Nah, kalau kita misalkan dari paper yang saya kerjakan, di situ kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM secara linear itu menjadi solusi atas permasalahan di kawasan perbatasan. Misalnya perdagangan ilegal. Misalkan saya melihat ketika ada pasar rakyat. Pasar rakyat itu kan sebagai sarana untuk memperjualbelikan. Nah, ketika itu tidak ada, maka muncul yang namanya perdagangan ilegal sebagai suatu aktivitas ilegal yang dilakukan dan juga sering terjadi di kawasan perbatasan. Semisalnya ada infrastruktur sarana berupa pasar, masyarakat mungkin akan berdagang lewat situ tanpa harus menyeberangi laut atau menyeberangi ya sesuatu yang bisa dianggap ilegal secara hukum. Namun ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Herul di waktu pertemuan kuliah mengenai kawasan perbatasan, saya melihat sendiri bahwa sebenarnya melakukan perdagangan lintas batas itu sebenarnya ilegal jika tidak mematuhi hukum yang berlaku. Namun karena atas dasar kemanusiaan itu juga bisa dilakukan untuk sebagai rasionalitasnya masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan ekonomi mereka. Maka dari permasalahan itu untuk menutup apa yang disebut kesalahan di mana mereka sering melakukan aktivitas ilegal, maka perlu sarana dan juga masyarakatnya ini juga disosialisasikan mengenai sarananya. Selain disosialisasikan, masyarakatnya juga diberikan pengetahuan dan juga ilmu mengenai berdagang. Nah, oleh karena itu ada suatu sinkronisasi antara pengembangan sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur. Selain itu, infrastruktur juga memberikan aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini penting sekali. Saya pernah mendengar ketika dalam kuliahnya Pak Budiman Hosia mengenai dalam mata kuliah, saya lupa waktu itu, tapi di situ Pak Budiman menjelaskan bahwa ketika untuk membangun suatu daerah, aksesibilitas adalah hal yang paling penting. Beliau memberikan contoh misalnya kawasan Berau itu memiliki potensi pariwisata yang tinggi, namun aksesibilitasnya kan sulit. Misalnya jalanannya yang jauh, lalu orang lebih mungkin prefer ke luar, ke Jawa daripada ke Berau karena mahalnya biaya transportasi, juga aksesibilitas yang dimana jalannya juga sulit. Maka aksesibilitas inilah menjadi poin penting dalam menjalankan ekonomi. Nah, kalau di kawasan perbatasan itu kita bisa melihat dari pendapatnya Pak Budiman tadi bahwa dalam mengembangkan kawasan perbatasan perlu sekali yang namanya aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam menghubungkan antara infrastruktur yang nantinya dalam bentuk bangunan nanti kepada masyarakat agar masyarakat bisa sampai ke sana dan juga menikmati infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, seperti yang saya simpulkan tadi bahwa
Pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan kawasan perbatasan merupakan satu kesatuan di mana mereka harus berjalan secara linear dilakukan oleh pemerintah agar adanya sinkronisasi dalam meningkatkan perekonomian, sosial, politik, ekonomi, dan juga kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, itulah tadi 2 poin utamanya yang menjadi landasan bahwa saya tidak memilih salah satunya namun memilih keduanya, yaitu pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan manusia secara bersamaan. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.